Seksual yang menimpa seorang siswa Taman Kanak-Kanak di Jakarta International School juga membuat resah orang tua lainnya. Mereka khawatir anak-anak mereka juga menjadi korban pelecehan seksual. Penjagaan ketat kalau tidak didasari oleh individu-individu yang bermoral akan hancur. Ya, saya tidak melihat bahwa penjagaan ketat itu menjamin amoralitas terjadi di sekolah. Di tahun 2013, Komisi Perlindungan Anak Indonesia mencatat setidaknya ada 3 kasus kejahatan seksual yang terjadi di sekolah. Semua korbannya ialah perempuan. Ada beberapa cara untuk mencegah anak menjadi korban. Salah satunya dengan memberi pengertian mengenai pelajaran seks. Usia yang krusial bagi anak untuk mempelajari seks ialah antara usia 5 tahun hingga 15 tahun. Atau bahkan saat anak mulai memasuki jenjang taman kanak-kanak. Pelajaran seksual hendaklah diberikan orang tua di rumah. Mulailah memberitahu bagian-bagian tubuh seksual yang biasa tertutup pakaian dalam, hubungan pertemanan yang baik, serta berani berkata tidak dan melaporkan jika ada seseorang yang menyentuh bagian seksual tersebut. Anak juga harus diajari untuk tidak menyentuh organ genital milik orang lain. Meskipun terkadang ada situasi seperti dokter, perawat, dan orang tua harus melakukan tindakan terhadap organ genital tersebut. Dengan memberikan pengetahuan sedini mungkin mengenai seksualitas, anak-anak diharapkan dapat lebih waspada saat berada pada kondisi tertentu. Ya, pemirsa, kita akan bahas lebih dalam terkait pentingnya pendidikan seksual untuk anak-anak. Telah hadir bersama kami pemerhati anak Seto Mulyadi yang akrab disapa Kak Seto. Selamat malam, Kak Seto. Selamat malam, Mbak Zelda. Terima kasih untuk kehadiran Anda di sini. Terima kasih untuk undangannya juga. Dan tentunya Anda juga pemirsa dapat berinteraksi langsung, bertukar informasi ataupun mengajukan pertanyaan konsultasi kepada Kak Seto melalui nomor 021583022. Pendidikan seksual kepada anak harus diberikan sejak dini. Iya. Apa betul. isinya yang bisa diberikan kepada anak usia TK misalnya? Ya, sebetulnya TK sudah terlambat ya. Justru usia awal, katakanlah 2,5-3 tahun, itu boleh oleh orang tuanya. Apa misalnya? Informasi seperti apa yang bisa adalah disampaikan? bahwa anak harus mengenal identitas seksualnya. Kamu laki-laki, kalau adik perempuan. Kadang-kadang mereka saling melihat, kok mah punya aku lain dengan punya adik? Ya, karena adik perempuan. Seperti siapa kalau perempuan? Seperti ibu, seperti nenek, dan sebagainya. Jadi mereka punya identitas seksual yang jelas dan memahami bahwa kalau laki-laki ya organ genitalnya seperti ini, kalau perempuan seperti ini. Kalau perlu juga diberi nama yang jelas. Kadang-kadang kan anak ini kepala, ini pundak, ini perut. Nah, begitu ini lewat, begitu. Atau namanya nama samaran lain, begitu ya? Oh, ini burung misalnya. Oh, burungnya PRT lepas misalnya. Oh, bingung jadinya anak gitu. Jadi biasanya beberapa memperkenalkan dengan istilah kedokteran ini adalah penis. Ya, jelaskan ini namanya penis, seperti membuat ini tangan, ini pipi, dan sebagainya. Lalu ini vagina. Jadi tidak ditabukan. Betul, betul. Dan itu mengenal bagian organ tubuh yang harus dijaga pertama kebersihannya. Katakanlah kalau misalnya habis pipis, ya harus dibersihkan. Kedua juga kesehatannya. Kesehatannya misalnya tidak boleh sembarang tangan kotor memegang-megang alat kelaminnya atau orang lain misalnya. Dan ketiga adalah keamanannya. Dari kecil sudah diarahkan itu harus dengan serba tertutup, tidak boleh orang boleh membuka atau meraba-raba, kecuali misalnya ibu, misalnya ayah pun kadang-kadang kalau ayah tiri kadang-kadang juga terjadi suatu kekerasan seksual oleh ayah tiri. Kemudian juga dokter misalnya ada sesuatu yang memang harus dibersihkan, diperiksa kesehatannya itu boleh. Jadi kalau ada orang lain misalnya membelai anak, nah itu ada belayan atau sentuhan yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik misalnya membelai kepala, pundak, dan sebagainya. Tapi kalau sudah mulai meraba-raba masuk ke alat vital, itu harus berani menyatakan tidak. Harus berani menolak dan berteriak kalau perlu, misalnya ada pemaksaan awal, begitu. Orang tua mungkin tahu, kurang lebih begitu ya, konten apa yang harus dijelaskan pada anak. Tapi merupakan hal lain membahasakan ini atau membungkus ini dengan bahasa atau cara komunikasi yang mudah dipahami oleh anak. Tidak membuatnya takut, tidak kontraproduktif, dan lain sebagainya. Bagaimana cara yang paling tepat, Kak Seto? Iya, yang paling utama adalah ini kan harus ada persepsi yang sama antara orang tua dengan anak dan dengan bahasa yang sama. Nah, kebiasaan mendongeng atau bercerita itu suatu tradisi zaman dulu yang harus kembali dipopulerkan justru untuk memudahkan komunikasi secara verbal tadi.
kadang-kadang orang tua terpaksa harus membentak, terpaksa harus melakukan kekerasan, jangan begitu dan sebagainya karena komunikasi verbal tidak dibiasakan. Nah mungkin nanti juga wah ada si kucing, nah kucing ketemu anjing atau kucing ketemu temannya kucing, ya siapa si meong sama si siapa misalnya, kamu kok nggak dengan saya? Iya, saya sudah punya teman yang lain misalnya. Jadi misalnya mengenal identitas seksualnya. Ini kucing laki-laki, ini kucing perempuan misalnya. Jadi dengan cara demikian anak-anak merasa tidak terlalu digurui, tapi mendapatkan penjelasan dalam suasana persahabatan yang ramah anak. Tapi artinya hal-hal kecil ini juga bisa jadi penting ya Kak Seto. Contohnya begini, terkadang kita merasa bahwa ini kan anak kecil, kita gantikan bajunya di depan umum. Atau misalnya ketika ia buang air kecil, pintu kamar mandi tidak ditutup. Artinya itu juga kan memberikan pesan yang mixed signals begitu pada anak-anak. Nah ini juga jangan sampai ada seolah-olah ada diskriminasi, cuma anak kecil. Nah cuma anak kecil ini, tapi kalau tidak dilatih dari awal, ini bisa membuat anak merasa oh ya sudah boleh saja. Awalnya itu seberapa awal ya? Ya tadi pada saat anak sudah mulai bersosialisasi, sudah mulai ada rasa malu. Berarti mungkin masuk TK atau playgroup misalnya begitu? Ya, pada saat sudah misalnya belum playgroup pun sudah kenal dengan beberapa teman-teman tetangga kiri kanan, itu sudah mulai bersosialisasi. Disinilah mulai diperkenalkan bahwa ini harus tertutup, bahwa ini tidak boleh sembarang diobral, dipertunjukkan ke teman-teman yang lain dan sebagainya begitu. Dan mungkin juga dibungkus tadi ada mendongeng, ada bernyanyi, ada juga bermain melalui kalau mendongeng itu bercerita, bermain dan bernyanyi itu bisa saja ditampilkan lagu-lagu yang mengarahkan anak pada upaya tadi menjaga keamanan, kebersihan dan kesehatan dari organ tubuhnya tadi. Di negara-negara berkembang tampaknya ini cukup menjadi perhatian, termasuk dari pemerintah setempat. Pemerintah Uni Eropa contohnya mengeluarkan kampanye The Underwear Rule yang kemudian sekarang linknya beredar di mana-mana akibat kasus ini. Itu sesuatu yang mengajarkan orang tua bagaimana mendidik anaknya. Buku-buku berupa buku cerita anak-anak juga misalnya berbahasa Inggris itu beredar luas. Tapi di sini sudahkah ada hal yang seperti itu? Iya, beberapa memang sudah ada, tetapi saya kira juga perlu disosialisasikan lebih luas dan mungkin juga melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan agar bisa betul-betul masuk dalam suatu panduan kepada para guru. Karena di beberapa daerah tempat kami kadang-kadang mengunjungi masih dianggap sebagai sesuatu yang tabu dan seolah-olah sesuatu yang jangan terlalu awal diajarkan. Tadi ditulisnya 5-15 tahun. Nah, seharusnya lebih awal tadi, 3 tahun. Tapi bukan hanya oleh guru, justru pendidik sejati ini kan para orang tua sebetulnya. Itu dengan cara mendongeng, dengan cara kadang dipeluk, dibelai, dan sebagainya, anak-anak akan menjadi lebih mengerti. Ada Pak Heri di Medan, Kak Seto yang sudah bergabung. Kita dengarkan dulu pendapat Pak Heri. Pak Heri, selamat malam. Ya, selamat malam, Mbak. Iya, silakan, Pak. Ini, Mbak, seperti kasus anak dipelajari sejak dini nih, rasa saya melalui agama pun sudah sangat menyala kali, Mbak. Karena masih kecil itu maunya janganlah diajari sejak dini masalah seks. Karena masalah seks ini, Mbak, nggak mesti diajari, sudah mengerti itu, Mbak. Oke, baik. Apalagi diajarin, Mbak, ya makin amburadul ini anak-anak, Mbak. Jadi menurut Anda cara terbaik apa, Pak Heri? Ya cara terbaiknya, Mbak, siapa yang melakukan sodomi ini, Mbak, perbuatan yang tercela ini, itu yang dihukum berat, Mbak. Jangan dikasih hidup lagi di dunia ini, Mbak. Oke, jadi dari sisi yuridis atau penegakan hukumnya ya. Oke, baik Pak Heri di Medan. Terima kasih untuk partisipasi Anda. Berikutnya ada Ibu Hana di Tangerang. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ibu Hana, menurut Anda pendidikan seksual yang diberikan kepada anak sejak dini ini baiknya seperti apa? Baiknya saya rasa sih udah misah-misahin ya antara laki-laki dan perempuan, bahwa kita mandi nggak boleh dengan ayah, anak perempuan harus dengan ibu, anak laki-laki dengan ayah. Jangan sekali-kali seorang laki-laki tuh mandikan anak perempuan, karena itu kan bahaya sekali. Memang kita sih nggak apa-apa memang ke anaknya, tapi namanya setan, kita kan nggak tahu. Ini atau itu mungkin bisa memberikan pesan yang berbeda kepada anak begitu ya. Terus kita sebagai seorang ibu, terutama seorang ibu nih ya yang selalu mendampingi anak-anak. Kalau kita anak sekolah, di mana nih anak harus kita awasi. Saya sendiri merasakan kayak gitu, saya nggak bisa melepas anak saya.
saya. Dan kita jangan percaya dengan lingkungan kita, walaupun toh itu istilahnya keluarga kita sendiri. Kita nggak boleh percaya. Ya saya gitu, saya lakukan gitu. Nah masalah sekolah, ini internasional loh. Kok miris sekali ya seorang anak sampai diperkosa gitu, apa dilecehkan ininya. Sedih saya tuh mendengarnya. Dengan kita bayar mahal, tapi kok guru-gurunya nggak apa istilahnya itu menjaga dengan baik. Kita orang tua juga merasa sedih sekali, walaupun itu bukan anak saya sedih sekali itu. Mudah-mudahan bisa mengingatkan pada orang lainnya supaya menjaga anak ini dengan seksama, terutama di lingkungan keluarga sendiri, karena perbuatan pelecehan seksual biasanya di lingkungan keluarga sendiri. Kita harus pada seorang ibu ini jangan mementingkan diri sendiri, egonya sendiri, itu nanti harus kita awasi anak-anak kita. Itu harta kita yang Kak Terina loh. Nah itu aja, terima kasih. Terima kasih Ibu Hana di Tangerang, selamat malam. Dan pemirsa, suara Anda masih akan kembali sesaat lagi. Kami tunggu suara Anda di 021583022. Kami akan segera kembali.